Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Khayurnida, Mita Dwi Yuliani Saputri, Syam Rizky. Di sini kami akan membahas mengenai tujuan perencanaan dan pembelajaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Hasil akhir dari perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem pembelajaran, yaitu materi dan strategi belajar mengajar yang dikembangkan secara empiris, yang secara konsisten terbukti dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Sedangkan inti utama dalam perencanaan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran. Konsep tujuan perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berfokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaiannya suatu tujuan. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Karena itulah, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Gagne dan Briggs 1979 bahwa asumsi dasar perencanaan pembelajaran yang pertama harus bertujuan untuk membantu seseorang belajar, yang kedua mencakup jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang, yang ketiga sistem pembelajaran yang dirancang secara sistematik dapat mempengaruhi perkembangan seseorang, yang keempat sistem pembelajaran harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem, yang kelima perlu berdasarkan atas pengetahuan bagaimana manusia belajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai isu atau permasalahan tujuan perencanaan dan pembelajaran. Setiap pendidik harus menguasai materi pelajaran yang dia punya dan dapat menyampaikan materi tersebut dengan efektif dan efisien kepada peserta didik. Agar pendidik dapat menyampaikan tugasnya dengan baik, diperlukanlah suatu pengalaman atau pengetahuan tentang siapa peserta didik dan serta bagaimana menyampaikan materi tersebut dengan baik. Untuk itu, pendidik perlu mendalami kemampuan yang berkaitan dengan cara menyajikan materi yang menarik, teratur, dan terpadu. Hal ini sesungguhnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan kinerja mengajar seorang pendidik untuk segala jenis dan jenjang pendidikan. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kinerja mengajar berhubungan dengan kemampuan pendidik menjelaskan isi pelajaran, menghadapi peserta didik, membantu memecahkan masalah, mengelola kelas, menata bahan ajar, menentukan kegiatan kelas, menyusun evaluasi belajar, menentukan metode, media, atau bahkan menjawab pertanyaan dengan baik dan bijaksana. Untuk dapat melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja mengajar tersebut, pendidik perlu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Penyusunan perencanaan pembelajaran ini terkait dengan rencana yang ia harus laksanakan sewaktu berada di ruang kelas. Agar perencanaan pembelajaran tersusun dengan baik, pendidik memerlukan landasan berpikir atau bekal ilmu yang mendukung penyusunan perencanaan pembelajaran. Perancang pembelajaran seringkali merasa kecewa dengan hasil yang nyata dicapainya karena ada sejumlah hasil yang tidak segera bisa diamati setelah pembelajaran berakhir, terutama hasil pembelajaran yang termasuk kawasan sikap. Sikap lebih merupakan hasil pembelajaran yang terbentuk secara kumulatif dalam waktu yang relatif lama dan merupakan integrasi dari hasil sejumlah perlakuan pembelajaran. Dalam perencanaan membutuhkan prosedur perencanaan yang baik dan benar agar perencanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya, ada solusi dari permasalahan yang terdapat pada tujuan perencanaan dan pembelajaran. Pengembangan perencanaan pembelajaran ini dimaksudkan untuk mencari pemecahan masalah-masalah pembelajaran atau setidak-tidaknya dalam mengoptimalkan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan menurut Mudofir tahun 1987. Ada beberapa model perencanaan pembelajaran, misalnya model Briggs, model Banati, model Kemp, model Gerlach dan Ellie, dan model Dick dan Carey, dan masih banyak lagi model-model yang lain. Salah satu model perencanaan pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran dari model Dick dan Carey. Prosedur perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Maksudnya adalah kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan seharusnya. Kebutuhan pembelajaran adalah kesenjangan antara kondisi realitas pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Kedua, menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran adalah suatu proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Proses ini bertujuan untuk mengetahui gambaran susunan perilaku khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Setelah selesai melakukan analisis pembelajaran dan sudah tergambarkan perilaku-perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, menulis tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Tujuan pembelajaran khusus adalah penjelasan rinci tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan. Setelah TPK selesai dirumuskan secara operasional, tahap berikutnya adalah mengembangkan butir tes acuan patokan. Dan yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Dick dan Carey mengatakan suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Selanjutnya adalah ketujuh, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam program pembelajaran. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memotivasi siswa untuk belajar, mengantisipasi kesukaran belajar siswa sehingga menyediakan bimbingan bagi siswa untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan latihan yang banyak bagi siswa, menyediakan rangkuman secara umum berorientasi pada siswa secara individu. Yang kedelapan adalah melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Setelah semua tahapan perencanaan sistem pembelajaran selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi formatif terhadap keseluruhan kegiatan perencanaan tersebut. Menurut Superman, evaluasi formatif adalah proses penyediaan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas produk atau program pembelajaran. Evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk tersebut relatif efektif dan efisien. Dan presentasi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila dalam presentasi ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.